karena kan sebelumnya stand up, biasa nulis. Yeah. Nah, gue jadi scriptwriter di situ. Tapi di tengah jalan gue berpikir gini, Pak, gue terkenalnya kapan? Karena kita satu circle sama Ria Ricis, kita endorse ke dia masih 400.000. Masalahnya adalah begitu gue endorse dia, dia yang terkenal dibilang dia konten Islami. Itu punya gue. Makanya gue bilang begitu lo harusnya ngelihat konten itu ngelihat packagingnya dia. Iya dia serius membawakannya. Yeah. Tapi ini kan udah mewakili komedi tanpa menyebut gue komedi. Kan dulu Papa Zidane ini kerja di bank ya. Gaji udah enak, posisi udah enak. Apa alasannya sekarang milih jadi kreator digital? Setiap orang punya panggungnya sendiri. Ada yang tampil megah di depan ribuan orang, ada yang bersinar justru saat nggak ada yang nonton. Tapi, nggak semua orang langsung ketemu panggung yang cocok buat dirinya. Di episode ini, Papa Zidane membagikan tentang keberanian pindah arah dan keyakinan bahwa kita nggak gagal. Tapi, kita cuma salah panggung. Gue bakal ngomong banyak, tapi di sini berisik banget. Kita ke studio aja ya. Papa Zidane. Kan dulu Papa Zidane ini kerja di bank ya. 17 tahun. Gaji udah enak, posisi udah enak. Apa alasannya sekarang milih jadi kreator digital? Gaji udah enak, iya gaji enak. Tapi biaya hidup lu juga enak, Pak. Lu kerja di bank tuh kemakan gengsi. Sisanya mah buat itu, buat bayar-bayar kartu kredit. Satu memang gue, karena memang jalan hidup gue sebenarnya begitu. Ternyata memang ada beberapa, di bank itu akhirnya harus berakhir seperti itu. Dan kebetulan sebelum memang kerisan dari bank, gue udah coba-coba kebetulan stand up kan lagi naik tuh. 2012, 2013. Nah, gue coba-coba itu dan kok ternyata ya nggak bisa sih, tapi masih diterima lah sama teman-teman dan begitu keluar nggak ada masalah. Makanya begitu atasan gue, Pap, kita nggak bisa perpanjang lagi nih, karena kan gue operasional, dia tuh marketing, ribut kita itu. Ya udah gue bilang, ya udah daripada gimana-mana sini turutnya gue tanda tangan. Santai aja karena gue udah berpikir stand up nih layaknya. Memang kalau memang gue ditunjukinnya ke dunia entertain ya, kan gue juga tahu beberapa ada yang bilang stand up itu cara tercepat menjadi selebritis, jadi artis. Nah itu masuklah gue ke situ stand up. Itu yang memang karena takdir sih. Tapi ke situ gue. Kan agak jauh ya. Jauh. Maksudnya dunia perbankan terus ke kreator. Perlu berapa lama sih untuk nge-switch, atau sebelumnya memang saat di bank juga udah aktif sebagai kreator sebenarnya? Waktu di bank itu sudah mulai yang Facebook, kita udah ngalamin Facebook dan gue sering kali diomelin sama atasan gue gara-gara online di Facebook. Masih teks, harus menulis. Setelah itu gue lihat, ternyata ada stand up, nggak lama sih switchnya. Karena juga gue suka dengan hal itu ya, komedi lah ya. Umumnya tuh komedi gue suka, dan itu komedi. Dan merupakan hal baru kalau buat kita ya. Lo harus ngelawak tapi tampil sendiri, yang artinya juga semuanya tuh resiko lo yang nanggung. Nggak itu dalam mikirin teman-teman yang lain segala macam gitu. Sukses, gagal, tergantung lo. Jadi nggak jauh switchnya, nggak banyak, karena memang gue suka komedi dan begitu ada yang baru ya tinggal mainin doang. Gitu. Papa Zidane ini ada buku nih. Oh ini? Bisa dibuka, pilih bagian yang kosong. Di situ bisa deh, mau gambarin apapun tuh. Tulisan atau angka. Matematik dong. Bebas. Gambar, angka, atau tulisan apapun itu. Sambil kita ngobrol, sambil ngopi juga. Ada deep nih. Gue paling ke angka ya, karena gue ngomong di matematik. Gue suka dengan angka 13. Why? Angka 13. Dua anak pertama gue lahir tanggal 13. Oh, percaya nggak sih mitos-mitos angka 13? Akhirnya gue nggak percaya. Bahkan selama gue di bank pun ada angka 4 si, artinya mati. Gue lahir tanggal 4. Masa gue harus membenci tanggal lahir gue, kan enggak. Tapi tanggal 13 ini salah satu yang memang jadi, kok dua-duanya tuh anak lahir tanggal 13 ya. Gitu, jadi ya gue bilang tidak ada angka sial sih sebenarnya. Itu cuma mitos doang. Coba cerita deh, awal
konten pertama yang akhirnya dibuat? Wih, lu kalau cerita konten ya, nggak bener-bener sih. Jijik ngeliat konten gue tau gak lu? Sumpah, semua gue tanya juga, jijik gak sih ngeliat konten pertama? Gue balikin dulu, jijik gak? Jijik, pasti. Pak. Gue archive Hah? konten-konten gue sebelumnya. Sama. Tapi Aneh karena konten itu juga akhirnya gini, gue gue ini orangnya sebenarnya let it flow aja, ikutin ngalir. Orang bilang, lu kok nggak ada perlawanan? Percuma lu mau ngelawan apa? Ikutin ngalir, tapi begitu ngikutin lu punya sesuatu. Kayak gue nih, gue tidak suka menunggu. Gue bilang, gue tidak suka menunggu. Tapi gue harus menunggu dan dalam waktu menunggu itu gue harus mengerjakan sesuatu. Nah kalau konten itu yang pertama-tama, ya karena gue kan dipanggil sama LSM Jadi Baik, yang dia minta tuh gue bikin konten tentang agama, tapi yang simpel-simpel aja. Ya akhirnya gue bikin konten yang tentang adab makan, masuk toilet segala macem. Gue jadi scriptwriter di situ, karena kan sebelumnya stand up, biasa nulis. Nah, gue jadi scriptwriter di situ. Tapi di tengah jalan gue berpikir gini, Pak, gue terkenalnya kapan? Iya. Kalau gue cuma scriptwriter, orang nggak tahu, disangka itu jokesnya jokes yang si bintangnya, Tata. Talentnya gitu ya. Bintangnya, jokesnya dia. Gue naik lah, ada cuma satu adab masuk toilet tuh. Ada masuk toilet satu di situ, gue naik di situ. Gue bilang sama dia, gue speak aja tadi. Kan ini nggak bisa lo yang bawa ini. Feel-nya ada di gue, rohnya ada di gue. Iya. Bawa ke situ, ada musik toilet, diterima. Sama editingnya juga, gue ketemu editor-editornya yang memang mereka jago dan mereka mampu menerjemahkan apa maunya gue. Begitu itu dia bikin komedinya itu, dia ada masuk toilet pertama, kaki kiri, baca doa kaki kiri, bukan kaki kanan gue bilang. Apalagi dua-duanya. Nah pas dua-duanya dia bikin looping tuh, twing, nah, pakai efek-efek suara itu. Dan itu diterima banyak orang. Habis itu karena kita satu circle sama Ria Ricis, kita endorse ke dia masih 400.000. Kira baru naik gara-gara Hari Ibu tahun berapa sih? 2013 tahun 2013 baru naik. Angka followernya 400.000. Kita endorse dia 400.000. Masalahnya adalah begitu gue endorse dia, dia yang terkenal dibilang dia konten Islami. Punya gue. Godok gak lo? Akhirnya oke lah gue terkenal ya, di diet sama banyak orang dan orang akhirnya, "Pap, lo collab dong sama Ricis." Tapi yang di berita-berita itu, Ricis sekarang bikin konten Islami ya. Sakit hati. Bisa begitu ya? Iya. Perspektif dari netizen ya. Segitunya begitu lo terkenal. Akhirnya gue ngerasain sekarang ya. Gue juga pakai konten-konten yang memang jok-jok kodian segala macam. Tapi dibilang konten jok bapak-bapak, kontennya Papa Jidan ini segala macam. Kecuali matematik itu pure punya gue. Kalau yang lain ya, gue akhirnya berpikir gitu ya. Gue kasih gratis, ya gue dapetin gratis aja nggak apa-apa. Kalau matematik itu kalau dibandingkan Jerome Pauline duluan mana sih Pak? Jerome Pauline, Pak. Jerome Pauline. Gue cuma belakangan doang. Gue selalu ingat kata-kata Panji Pragiwaksono ya. Lu nggak usah lebih bagus dari orang, tapi lu lebih beda. Begitu gue bikin, ini kayaknya, ini gara-garanya waktu COVID, bos, 2019. Apa namanya, sekolah dari rumah kan, sekolah from home ya. Bini gue marah-marah ngadain matematik. Pas itu materi pertama gue, 2 tambah X sama dengan 5. Bini gue marah-marah. Lu kalau bini lu marah-marah, apa orang yang lu deket, orang yang sayang lu marah, pasti ada hal lucu gelitik itu di kuping lu. Ini kok lucu ya? Pertanyaan kan berapakah nilai X di atas? 2 tambah X sama dengan 5. Pertanyaan sebenarnya berapa nilai X di atas? Ini di otak gue deh main nih. Kalau Ariel Noah bilang nih suara di kepala, voice of the head. Voice of the head-nya gue main nih. Gue muncullah kalau teori di stand up tuh what if. Gimana kalau nilainya gue ilangin? 2 tambah X sama dengan 5. Berapakah X di atas? Ambigu jadinya. Di luar kebiasaan orang-orang secara berpikir ya. Ambigu. Kan gue nanya X di atas berapa? 1. Kalau berapa nilai X di atas? 3. Itu main logika. Dihujat. Kontroversi gue. Dihujat Pak gue sama netizen. Sebagian besar menghujat gue. Akhirnya awal gue termakan juga ya, namanya juga konten kreator baru belum naik kan. Ya kok ada sih orang yang benci, kok ada sih orang berpikir gini. Selanjutnya ya udahlah, berarti lo nggak ngerti gue bilang. Gue makan tadinya, ya udah kalau mau ketemu sama gue ayo kita diskusi nih, gue bilang gitu, gue tantangin. Cuma mereka kan berpikir gitu, entar anak gue rusak, entar anak gue berpikir kayak lu. Ini komedi jelas, gue tagline gue di atas tuh komedian gitu. Masa lu masih komedi begitu diseriusin baper lo jadinya. Apapun jenisnya ya lo seriusin tuh komedi baper. Nggak bisa diseriusin.
dihujat gue Pak sama netizen. Tapi kalau kan makanya terpisah tuh yang menghujat akhirnya dia tidak memfollow. Nah yang menghujat gue tahu memang kan gue target market gue adalah begitu bikin konten ya SMP ke atas. Kontennya konten SD sebenarnya kelas 3 SD Pak anak gue waktu itu. Tapi itu bisa dimakan sama anak SMP ke atas. Gue tahu makanya begitu menghujat ya berarti bukannya gue ngerendahin enggak emang lo belum ngerti aja kali jokesnya gue. Dan itu ya itu perjuangan yang berarti begitu Pak. Lo harus lo nawarin sesuatu yang baru. Tinggal pilihannya dua, terusin atau udahin. Dengan resiko tadi ya? Dengan resiko tadi. Kalau lagi awal karena memang gue nggak seriusin, udah dianggap angin lalu. Gue masih lucu-lucuan. Padahal guru gue bilang don't try to be funny sih. Jangan ngelucu. Begitu lo mau bawain serius, gue waktu itu masih pakai kumis-kumisan, tompel sama baju batik tapi pakai dasi, nggak jelas. Begitu yang 2022, gue disuruh bikin ya udah gue bikin deh pakai kemeja, itu juga masih dikeluarin gue. Kemeja, dasi sama kacamata. Kenapa kacamata? Mata gue mungkin kebanyakan orang juga matanya kecil sebelah ya. Sama gue mau memperjelas garis mata ini aja. Tapi satu hal lagi ternyata ini efek ketika lo buka, lo nggak akan dikenal orang. Gimana? Kalau nggak dikenal orang. Gue cuma buka kacamata, nggak dikenal orang gue. Pada cuek aja sama gue. Oke, jadi kacamata jadi ya brand identity ya? Jadi identitas lo. Jadi memang brandingnya lo. Kayaknya gue perlu pakai kacamata kali ya. Mungkin. Kenapa sih bolong lo lucu-lucuan nih bolong? Enggak, bolong ini bukan lucu-lucuan. Oh ini bolong ya? Ini bolong Pak, bukan lucu-lucuan. Begitu masuk ke handphone, ada sinyalnya balik. Oh. Sinyalnya balik. Oh iya, agak itu ya, di blitz. lensanya. Kan handphone layar si handphonenya, kan gue selfie kebanyakan. Oke. Jadi emang bukan lucu-lucuan, enggak, don't try to be funny. Tapi ini tuh sebenarnya packaging. Sebenarnya gue pakai lengan panjang ya. SOP-nya pakai lengan panjang. Dan ini baru ketemu belakangan. Nah ini packaging. Gue di Trans 7 dulu emang ada acara pagi-pagi ambiar apa-apa gitu. Sama yang matematik gebuk-gebukinnya lo tau kan? Iya. Coachnya itu nggak mandang gue duduk sebelahan sama dia. Gue memang masih pakai celana. Gue seenak-enak juga makanya manajer gue bilang lo yang bener sih tampilnya. Gue senyaman-nyamannya gue, lo bisa ngatur gue bilang gitu. Baju juga kadang-kadang ngasal segala macam. Celana tuh yang dari sarung. Gue bikin yang dari sarung pakai itu gue. Didiemin Pak nggak pakai kacamata gue. Negor juga kagak. Begitu udah kita mau tag ya, kan harus ganti pakai seragam. Cium tangan lu. Sebeneran gue cium tangan. Bapak katanya cium tangan dia sama gue. Itu ya kalau emang deep talk ya kayak begitu ya maksudnya lo mau deep talk ya itu deep talk gue. Tapi maksudnya lo tetap terjaga privasi lo. Iya sih lo kadang-kadang gue kemana aja lebaran nggak ada yang kenalin gue gue sampai begitu tuh di kampung gue nggak ada yang kenalin gue bilang gitu. Nggak pada negor, nggak pakai kacamata. Begitu pakai kacamata, oh iya. Oke. Apalagi pakai ini kan udah ikonik Pak. Betul. Itu treatment juga nggak? Ini ya ikonik. Apa ini? Emang harus ini tadinya. Disukai anak-anak gitu misalnya. Enggak, karena si manajer gue, dia juga kayaknya butuh duit, dia mau dijual ke gue cepek. Lo sama artis sendiri masih perhitungan dijual cepek. Lo pakai dah ini terus Pak. Dan ternyata memang eye catching kan. Dan juga memang makanya gue bilang begitu lo harusnya ngelihat konten itu ngelihat packagingnya dia. Iya dia serius membawakannya. Tapi ini kan udah mewakili komedi tanpa menyebut gue komedi. Nggak dihujat dong harusnya gue bilang gitu. Tapi ya namanya netizen. Gue udah begini. Dulu gadasi gue banyak. Ada yang Bart Simpson, ada yang Daffy Duck. Memang karakter gue suka dengan kartun. Tapi begitu dia bilang, nih Pap, eye catching merah warna orang Chinese bilang kan hoki itu. Oke lah gue ambil, gue bilang gitu. Dan gue jadiin itu. Dan dia treatment gue, pakai ini terus Pap. Tapi lama-lama gue gara-gara Surya dibilang, Pap, berarti itu mulu. Gue keluarin dari gue yang lain. Gitu. Oke. Tapi saat ini Papa Zidan kan melekat juga sebagai komedian ya jatuhnya ya. Iya. Ada momen tadi kan sempat dihujat gitu kan. Mungkin challenge sebagai seorang komedian kan kadang-kadang nggak lucu itu misalnya. Sama nggak pernah dihujat atau ketika ada hujatan dari netizen katakanlah. Belajar dari yang tadi tuh, sekarang gimana nih kalau misalnya ada yang melakukan itu? Kan udah 2 tahun rupanya udah pada lupa tuh, banyak materi yang lupa. Mereka nggak tahu gue siapa, apalagi yang baru-baru, ngehujat. Sekarang mah udah beda Pak, maksudnya gue juga nyikapinnya, bodo amat lah. Orang juga akhirnya banyak yang tahu gue, kalau lo memang ngehujat gue berarti lo belum tahu gue. Silakan lo cari tahu. Gue mau jawab, nggak usah lah kayak begitu mah.
kalau belajar dari Mas Mono bilang, Mas lu gimana sih Mas nanggepin komen netizen yang hate speech ya? Mas Mono ayam bakar. Iya. Oke. Gue kan emang temenan sama dia. Dilihat aja Pak. Oh iya, dilihat aja. Nggak usah ada dibaperin fasilitas berarti itu ya. dipakai dong. Gue cuma gitu doang Pak. Ada fasilitas delete tuh, ada tempat sampah, lo pakai aja. Delete aja Nggak jebret. dikomenin balik. Capek Pak. Kita pernah ribut nggak jelas gitu. Kan kalau ada yang bilang, yang kata-kata bijak, kalau lo ribut sama orang bodoh, yang bodoh tuh lu. Gitu. Bukannya dia. Yang bodoh tuh lu. Orang bodoh diajak ribut, lu diemin aja udahlah. Nggak usah nerangin lo bagus sama orang lain, nggak perlu juga. Nah itu yang sekarang gue hadapin. Tapi ya gue bilang, bukan gue ngerendahin, enggak. Cuma memang lo belum kenal gue. Lo mau ngatain itu terserah lo. Nah, pada akhirnya sekarang yang sering ngebalas tuh follower gue, karena memang mereka sudah tahu gue lama ya. Nggak begitu, mereka ngebalas gitu. Makanya tuh di matematik gue tidak ada penjelasan, Pak. Oh, iya. Gue kasih ruang buat follower. Lo mau jelasin tuh terserah lo, dijelasin dah. Di situ juga, makanya gue bilang gue lepas aja. Matematik gue ngegantung, memang tidak ada penjelasan, ya udah. Memang gue begitu aja. Jadi memang aktif di kolom komentar. Artinya ini memang sudah pilihan hidup Papa Zidan ya untuk menekuni dunia entertainment sekarang atau dan juga sebagai komedian. Gue cuma menjalani sih Pak. Kalau dibilang pilihan mah banyak ya Pak. Bisa jadi koruptor gue. Nggak, kalau gue bilang pilihan, prinsip gue gini, zaman kerja di bank segala macam ya. Yeah. Dimanapun gue berada, berarti memang di situ jalan yang lagi ditunjukin. Oke. Di stand up kan gue akhirnya Ernest bilang nggak lucu. Oh, Ernest Nota sempat Slim Boy begitu. bilang nggak lucu, Abdel bilang nggak lucu, semua bilang nggak lucu karena gue memang one liner dan posisi Indonesia tuh belum masuk one liner, belum diterima banget gitu. Lo harus kayak storytelling masih diterima. Tiba-tiba gue datang udah di situasi itu harus one liner cuma berapa menit. Itu yang pertama dan gue ya berarti gue nggak bisa maksain diri juga gue bilang. Gue waktu stand up awalnya pun gue nggak kepikiran jadi komik, cuma nggak terlalu banyak. Yang kepikiran gue adalah bagaimana gue industrinya, bukan sebagai pelakunya gue. Karena kalau industrinya lo jelas Pak, begitu lo ada event lomba segala macam, lo jadi juri, lo jadi UO-nya duitnya jelas. Daripada lo harus berharap-harap lo siapa tuh yang menang kan. Nah gue nggak ngeliat itu, gue liat industrinya. Dapat berapa gue udah pasti, nggak ngapa-ngapain gue udah pasti. Itu yang gue lihat. Makanya gue nggak jadi stand up di samping mengarang gue lemah Pak. Dan ternyata kan gue bilang, apakah ini memang gue gagal? Awal gue pikir gagal loh Pak. Ternyata? Ternyata ada hal lain di luar itu. Gue harus belajar teori dulu. Lo belajar teori dulu deh. Allah ngasih taunya begitu ya. Lo cuma gue kasih one liner doang deh, yang cuma jok-jok pendek. Cuma 1 menit, kadang-kadang di bawah itu. Udah semua. Terus gue dikasih lah video tuh jalan itu. Oh nih lo nih gue kasih video nih. Dan gue kebanyakan yang gue sering, gue mau belajar ini, gue niat mau belajar ini, terus ada kayak beasiswa, gue dibayar, digaji. Kayak di video itu gue dibayar 1 skrip 100.000. Gue dan sebulan itu harus ada 60 untuk 3 brand juta. Ya, untuk brand. Untuk brand si LSM jadi baik itu. Dibayar gue 3.000. Gue mau belajar bikin video, gue mau belajar bikin skrip, insya Allah bisa karena kan dari stand up awalnya. Nah, terus gue pikir lagi, apakah si stand up ini bisa nggak nih? Teorinya nih kita limpahin ke video. Dan ternyata bisa. Gue baru belakangan memang setelah gue jadi content creator ya, oh ternyata gue nggak dikasih nih di stand up. Di samping bini gue juga nggak mau gue stand up, dia bilang haram. Dia nggak mau gue stand up karena takut orang tertawa lupa diri. Ya emang gue bilang waktu ngeliat gue mereka lupa diri, duduk semua. Aku pengen lihat perspektif lain deh. Ini orang bisa punya preferensi masing-masing ya yang bininya. Bukannya menghibur itu bagian dari menyenangkan orang lain. Gue di situ. Ibadah gitu misalnya. Gue di situ Pak. Gue di situ. Pikiran gue di situ. Pikiran dia takut orang tertawa terbahak-bahak. Dan pikiran dia takut itu adalah komedi-komedi yang lo ngarang. Akhirnya yang ngebohong istilah kasarnya. Dan awal stand up itu kan memang tentang diri lo. Stand up itu kan sebenarnya personal lo. Makanya nggak bisa tuh dibawain sama orang lain. Kalau lo ngarang segala macem, jatuhnya ngebohong, dia tuh kan ngejagain gue kan di situ gitu. Tapi gue bilang akhirnya sama dia, gue nggak tertarik jadi komiknya sih, gue bilang. Gue cuma tadi gue bilang sama lo, gue cuma ngejalanin apa yang ada dan gue berbuat yang terbaik di situ. Gue nggak tahu mau jadi apa. Begitu masuk video juga masuk video ya Pak ya, masuk dunia video, gue nggak tahu mau jadi kayak sekarang itu, gue nggak ngerti. Dan gue yang pertama kali kontra adalah anak bini gue. Pak lo ngapain sih Pak bikin video nggak jelas? Nggak jelas.
Ya emang nggak jelas, gue juga nggak tahu, gue bilang gitu. Kan kita nggak bisa ngeliat masa depan gitu. Gue nggak tahu, Allah lagi nunjukin jalan gue ke sini, gue cuma berbuat yang terbaik aja yang gue bisa. Gue bilang, siapa tahu gue jadi brand ambassador. Gue selalu berprasangka baik lah ya, maksudnya itu kan afirmasi kalau gue bilangnya. Itu adalah memang lu mengucapkan cita-cita lo tapi terus dia lo terucapkan, akhirnya jadi brand ambassador walaupun obat kuat. Oh, pernah ya, pernah ya. Gue gak peduli. Gue udah bilang sama yang punya, masa gue nih SMP ke bawah belum pada kawin. Gue bilang, lu kenapa ngasih gue? Nggak tahu Pak, itu lagi disenengin. Ya udahlah, sikat. Tapi artinya apa? Afirmasi itu terjadi. Terjadi, iya. Yang kayak gue waktu lulus SD ke SMP cadangan ke 10 gue nggak dapet diterima SMA negeri. SMP ke SMA cadangan ke 5 masuk gue. Pas SMA ditanya sama kakak gue, lo milih apa? Tiga-tiganya juga ntar lulus, gue bilang. Gue milih kedokteran umum, milih akuntansi negara, STAN, sama statistik, AIS. Yang 2 ini kan gratis. Tiga-tiganya lolos, gue bilang. Ah lo sombong, liatin aja gue bilang. Dan gue kan kemarin gue pikir gagal. Nggak tahu nih, jangan-jangan menyimpan sesuatu di ujungnya. Tiga-tiganya alhamdulillah dapat gue Pak. Keren. Kedokteran umum FK Undip dapat gue, tinggal udah mau jalan. Tapi karena STAN ini godaan dan gue diracunin sama paman gue, dan diracunin Honda Astra Agren itu, yang cuma 3 juta, ya udahlah gue mirip ke situ, gue punya motor, gue bilang gitu. Kedokteran udah mau dibiayain sama orang, ikatan dinas suruh ngawinin anaknya. Entah kalau lu jangan kemana-mana, ogah gue bilang ke utangan, gue nggak mau gue. Setelah kesini gue pikir itu salah, enggak. Akhirnya di STAN? STAN setahun Pak DO. Setahun DO. Karena kan gue kan eksak. Gue tidak suka menghafal. Bukannya Pak. STAN eksak ya? STAN itu kan akuntansi Pak. Kan? Menghafal dan gue lemah di situ. Gue tidak suka menghafal. Harus DO gue. Ya Allah, tahu gue tuh kan nyesel gue kenapa nggak kedokteran aja. Kedokteran mah istilahnya bisa kali gue emang gue di eksak, gue biasanya juga. Emang gue suka hobi gue dari dulu. Cuma jeleknya gue. Yang udah gue menentukan cita-cita gue jadi kedokteran, gue mau ngambil spesialis kandungan. Oh, udah kepikiran itu. Oke. Pikirannya jelek, kacak-kacak kan. Goblok juga gue. Itu yang nggak disetujuin sama Allah, nggak setujuin. Udah pikiran jelek sih Pak. Pikirannya ke sono aja. Ya Allah, gue harus langkangan lagi. Goblok. Tapi bercanda, tapi sebenarnya itu makanya gue akhirnya gue bilang, gue nggak bisa ngomong sembarangan. Iya, tapi itu realistis juga kalau ngomongin spesifik itu. Iya, gitu maksud gue secara bercandanya kan? Begitu, tapi bercandanya salah gue bilang. Tidak tepat, gitu kan akhirnya salah. Masuklah STAN, setahun gue akhirnya cuma. Setahun di STAN, buat teman-teman gue udah jadi esalon segala macam. Tapi kalau nggak begitu gue nggak nyampe sini. Iya. Artinya ini udah memang takdirnya begitu. Takdir jalan yang harus kita jalani. Gitu ya. Makanya begitu. Iya gagal, mungkin lo bilang gagal. Tapi lo bisa bangkit dari kegagalan itu. Kayak stand up kan gue ngerasa gagal Pak. Tapi apa gue ngerasa gagal? Enggak. Ternyata itu bisa kita geser ke video. Video tuh harus main waktu awal-awalan IG kan Vine itu 6 detik loh Pak. Vine awal tuh 6 detik, IG tuh cuma 15 detik. Dan ternyata gue selama ini one liner yang cuma 1 menit segala macam kurang, kepake lah gue di video. Oh ya Allah, gue bilang. Gagal mungkin pada awalnya kita ngerasa gagal ya. Tapi ternyata kalau lu cuma ya kayak gue bilang ikutin aja alurnya. Begitu lu nyampe di situ lu perbuat yang terbaik lagi, lu keluarin semua kemampuan lu. Udah gitu lu udah berusaha, udah segala macam, udah tinggal berserah doang, terserah Allah. Kayak kita viral kan nggak ngerti juga Pak, yang kita anggap sampah, konten-konten yang sampah gue. Nggak penting. Naikin aja jebret viral. Yang lu anggap prepare segala macam lu bikin konten, ini viral nih. Jeblok aja. Flop aja ya, benar. Yang penting adalah lu berusaha, setelah itu ya lu rasain aja. Tapi ada momen yang benar-benar down banget nggak? Matematik, Pak. Gimana? Gue udah effort banget ke matematik loh. Gue udah effort banget ke matematik itu kan kalau lo bisa lihat ya, itu kan memang pure konten gua, original. Tiba-tiba ada orang begitu. Anak gue segala macem, ntar anak gue rusak, ntar anak gue pikirannya kayak lu. Itu drop banget gue Pak, ngedrop gue. Padahal bukannya itu edukasi dan perspektif lain ya dari sebuah matematik sebenarnya ya. Makanya tujuan gue bikin konten itu adalah pertama, literasi. Gini loh, pertama kali gue untuk kan matematik itu nakutin.
satu yang momok ya. Pakai Image-nya. O bukan pakai E ya. Mau jadi momok buat orang. Matematik takutin. Kalau analogi gue, Iya. dulu orang takut dengan hantu. Oke. Begitu ada film scary movie, film hantu-hantuan, orang udah nggak takut lagi sama hantu. Sekarang lu digebrak-gebrak tuh pohon yang ada hantunya, Pak kuntilanak. Analogi gue begitu. Dulu orang takut dengan matematik. Ketika lo matematik lo komediin, ntar akan semudah itu orang suka sama matematik. Tapi kan ternyata hajatan dari luar tuh yang ibu-ibu terutama yang nggak terima gue begitu, Pak. Iya. Sesuatu konsep baru yang... Suatu konsep baru yang dianggap merusak matematik. Ya emang gue mau rusak. Lo tahu itu rusak, berarti lo tahu itu yang benarnya yang mana. Kalau gue bilang gitu. Nah, anak-anak biar mereka literasinya jalan, lo bakal aware nih sama gurunya. Nih guru lagi bercanda, apa lagi serius. Ya. Jadi dia merhatiin gurunya tuh dari awal sampai akhir. Kalau bercanda dia tahu jawabannya, kalau dia komedi, serius dia tahu jawabannya. Sama kayak gue waktu sarjana sperma itu trending topik 2019 tanggal 24 Februari. Gue bikin itu. Dihujat gue sama banyak orang, sarjana sperma. Jadi ada itu dari apa? KPAI itu bilang berenang bisa menyebabkan hamil. Oke. Kita sebagai content creator gerah dong. Itu statement Jumat, tergerak buat bikin statement itu. Jumat, Kamis, Sabtu gue baru bikin Senin. Udah basi belum ya? Bodoh gue mau bersuara. Itu ada dua opsi tuh, Pak. Iya. Lo mau kontra apa mau pro? Dan memang harusnya kontra. Tapi kontra lagi-lagi gue bilang, gue malas ngantri, Pak. Kontra itu antriannya panjang. Lo nggak bakal dilihat orang. Gue pro lah sama Bu Titi. Tapi lagi-lagi ilmu stand up main gue di situ. Gue terangin semuanya. Bahwa memang bisa menyebabkan kehamilan dari lo sperma lo keluar terus berenang, cari tubuh cewek, masuk segala macam ke ventilator sampai ke rahim, akhirnya terjadi pembuahan. Itu nama istilahnya gue bikin aquaspermae. Dengan muka datar gue. Dicari Pak, nama gue aja. Gue bikin aquaspermae penyebabkan melalui air. Aquaspermae, gue ada-adai. Dan dicari sama mahasiswa, nggak ada tuh istilahnya, emang kagak ada. Bego, gue bilang. Gue kesel banget dipercaya. Nah, itu maksudnya gue berhasil membawa nama ilmiahnya agak nyambung sih ya. Agak nyambung. Aquos kan di air. Aquaspermae. Kan ada angiospermae, penyerbukan lewat angin. Berarti kalau lewat air aquaspermae. Iya. Gue nggak bodoh-bodoh amat. Karena itu dalam satu bikin konten ya, lo harus memang juga punya pengetahuan untuk itu. Dan itu kan konteks komedi kan. Betul. Kan dan kita ngomongin ilmiah kan. Inul darah kita marah-marah ke gue. Apa-apa nih, gue 40 juta butuh bayi tabung, gampang amat bikin bayi lewat itu doang. Diomelin sama, karena kan gue akhirnya seolah-olah gue pro. Gue kan itu dengan istilah aquaspermae. Dan gue bilang pakai istilah kedokteran gue. Hal ini, kasus seperti ini, kan ngomongin kasus kalau dokter ya. Kasus seperti ini memang sudah beberapa kali terjadi di dunia. Gue pakai lah teori stand up, pause before punch. Gue pelan berhenti bentar, gue hajar lagi, dunia hayal. Habis statement gue semuanya. Kasus seperti ini beberapa kali terjadi di dunia hayal. Habis semua. Inul cuma nonton setengah, diomelin sama netizen. Mbak nggak punya kuota loh, sini gue tambahin. Nonton sampai habis, Mbak. Itu di-repost sama Denny Siregar, di-repost sama Chef Juna. Dia taruh di story-nya dia segala macam. Gitu, jadi memang yang gue pikir itu udah bahas segala macam, yang gue pikir sampah tapi gue harus upload iseng. Jam 7 gue upload, jam 9 udah mulai naik kemana-mana. Jam 12 udah rame. Dan TV One nyarilah si Bambang Alexander. Kagak ketemu. Dicari tuh Bambang Alexander, dia udah DM gue. Gue nggak pernah ngeliat DM di Instagram tempo hari. DM gue, Pak bisa gak mampir ke TV One? TV One cash nih, berangkat gue. Oh dulu masih pakai nama itu? Enggak, Pak. Bambang Alexander memang tokoh itu yang gue ciptakan. Oh, Bambang itu kan Jawa banget. Alexander internasional. Great Alexander. Oh, muka-muka great. Dan gue tadi mau pakainya nih spesialis sperma, SSP. Nggak bisa gue make. Itu gue banyak pertimbangan. Bermasalah lagi nih nanti sama dokter. Lo, mampus ya lo. Gue nggak bisa make dong, gue bilang. SSP itu ada sekolahnya. Apa ya gue bilang? Oh, sarjana sperma, SSP juga. Sarjana kan lo bisa bikin sarjana macam-macam, Pak. Tanpa ada segala macam lo digugat sarjana sperma. Bambang Alexander SSP sarjana sperma. Naik jebret aja. Dicari TV One, Pak. Malamnya karena kasus itu kan akhirnya kasusnya Jumat baru disidangin Senin. Diputusin bahwa Bu Siti itu akhirnya harus out karena memang statementnya dia. Makanya sekarang gue bilang, kenapa sih Pak lo lari ke situ? Lucu-lucu, materi premisnya gue sayang. Gue bilang kalau gue lewatin gue nggak bikin. Tapi dengan satir sekarang, kalau dulu kan separah itu gue. Itu juga udah masuk satir, udah mulai satir gue lagi tuh.
gue ngebela dia, tapi kan gue bilang, makanya gue bilang itu, ketika lo harus beda sama orang, lo nggak usah takut, maksud gue. Lo beda nih pendapat lo sama orang, tapi kan lo komedian. Lo bisa sweet, lo bisa bikin punchline yang memang balik banget dan orang, iya juga ya. Nonton sampai Inul, Pak Maknya, ya Allah Inul sampai ngebetak-betak gue. Ketemulah di acaranya dia, gue bilang, Mbak, ini gue yang lo marah-marah ini, Mbak. Gue bilang gitu, akhirnya ketemu teman-teman sekarang gue. Oke. Parah. Ada pergeseran nggak sih untuk dari netizen untuk yang sekarang? Mungkin sekarang netizen kita lebih nggak sebarbar dulu gitu, atau gimana yang Iya, dirasain? betul. Karena yang gue lihat komedi mereka juga sense of humor-nya udah ada naik. Jadi nggak gampang, nggak sumbu pendek Pak. Kalau dulu kan sumbu pendek ya, tuh meledak. Sekarang udah naik. Udah pada mereka tahu lah apa memang lo lagi ngapain segala macam lo tahu gitu. Jadi sekarang juga kalau ada yang menghina juga, gue cuma bilang gini, bukannya gue cuma, ya lo menghina-hina gue, lo nunjukin kebodohan lo. Jadi memang bergeser. Nah, apalagi ketika gue ngomongin yang tentang sekarang satir nih. Yeah. Gue tuh nggak usah nyebutin kayak yang kemarin dibilang MBG lebih penting daripada lapangan pekerjaan. Gue cuma bilang, yakin Pak. Kadang-kadang gue juga bikin gitu doang, yakin Pak. Kadang-kadang yang kemarin aja gue bilang, yang kasus emas 774 kg. Oke. Itu kan kabur, yang bebas tuh. Gue nggak menghujat gue cuman, selamat ya atas kebebasan Bapak. Nanti kita undang ke sekolah saya. Gue bikin sekolah-sekolahan gue, sekolah tinggi manajemen calon koruptor. Buat ngehajar emang kasus sekarang. Gue bilang gue jadi virus nih, gue ngajar dari dalam bukan dari luar. Orang-orang bilang itu satir, lu hati-hati tepi jurang. Enggak, gue bilang aman-aman aja. Banyak yang suka, bener kata lo, pergeseran ke situ. Jangan orang-orang dengan ada sekarang tuh tingkatannya yang memang middle up ya, itu suka dengan konten gue yang kayak gitu. Karena memang gue tidak menghujat, gue cuma ngambil analoginya doang. Bahkan gue itu mengharamkan di gue sendiri, nggak nyebutin nama, jabatan sama institusi. Kalau kasus boleh dan lo analogikan bisa. Dan gue nggak ngomongin kasusnya, orang-orang pada pintar. Udah tahu kan, berita itu udah Berita itu publish dan iya, udah paham. udah viral. Tapi pernah nggak sih berurusan dengan pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu mungkin? Waktu awal parah gue sarkas jatuhnya gue. Semenjak awal tuh kertas suara kotak suara dari kardus. Wah itu parah sih dulu ya. Itu parah. Gue udah marah banget. Perbincangan di sosmed ya maksudnya. Ya itu rame Pak. Itu bukan satir, gue sarkas, udah parah gue. Akhirnya dibilang sama manajer gue, Pap hati-hati. Lo lagi dipantau. Katanya dia dapat kabar dari temennya dia wartawan. Lo lagi dipantau. Nggak ngonten gue sebulan Pak. Nggak ngonten sebulan. Akhirnya gue bilang, gue buka TikTok aja kali ya. Tapi buat apa? Gue bilang joget-joget gue nggak mungkin. Encok gue. Buka dulu deh. Gue bilang dalam hati gue gitu. Hati gue yang lain. Buka dulu deh. Ntar juga lo tahu apa yang lo perbuat. Udah kita buka aja dulu. Gue udah stand up. Gue jeblok juga. Udah konten biasa udah jeblok juga. Tapi konsistensi sepakat. 2014, 2022 gue baru naik. 8 tahun itu gue konsisten. Di otak gue cuma satu, sehari harus upload 1. Dan itu waktunya harus sama, di pagi hari. Ketika lo upload jam 6, jam 7, lo mau ada kegiatan, habis itu nggak ngupload lagi, lo sudah menggugurkan kewajiban lo ngupload hari itu. Dan itu masih gue, itu sampai sekarang. Dan parahnya gue pernah edik gara-gara itu. Hari itu belum ngupload, gue nggak bisa keluar Pak. Kayak ada janjian nih, misal kesini nih. Itu gue harus sebelum kesini harus ngupload dulu. Kalau nggak bisa gue di rumah aja, diem aja scrolling segala macam. Kan ada waktunya lo scrolling udah sampai sejam pun nggak dapat kan Pak. Iya, ide masih blank aja masih gitu blank. Ya. Bener. Kalau sekarang ya udah, kalau emang beberapa hari itu lo nggak dapat, nggak dikasih sama Allah, udah boleh bilang apa lo, paksain juga orang nggak dapat. Dan gue sampai editnya segitu, sampai hari konten gue jelek ya udahlah yang penting naik. Ya gue segitunya gue. Gue penasaran tadi. Sampai gak ngonten 1 bulan tadi. Emang ada apa di gue lagi di DM? Pantau. Enggak. Jadi wartawan. Kan manajer gue ini kan memang dia wartawan online. Circle-nya ke wartawan surat kabar, pos kota lah wartawan. Adalah obrolan itu ya. Di telepon dia, lu lagi dekat sama Papa Jidan. Oke. Dia 2019 Pak. Dia bilang iya. Papa Jidan lagi dipantau. Serem gue. Gila. Dan gue harus cepet-cepet puter haluan, Pak.
Keterlaluan gue. Dan gue yang belum kepantau TikTok kan. TikTok aja paling gue coba main. Coba dulu gue gedein TikTok. Dulu masih real. Kita ngupload sebentar udah 400, 600. Iya. Jadi apapun dimakan tuh dulu tuh. Ya udah gue ke situ. Tapi kan gue harus cari personal aja, cari karakter gue tuh di TikTok tuh. Cari karakter bener apa nih yang bakal gue bawain di TikTok, bagaimana nih ke depannya. Gue pernah ATM kok amati tiru modifikasi sama Opalapo akunnya. Yang dia nge-review cewek. Mana segala macam. Nah, gue bikin itu dan gue dianggap berhasil sama penulis naskah film. Temen gue ada. Pap, lo bisa tuh ngebawa ini. Tapi gue nggak nyaman, gue bilang. Gue nggak nyaman. Akhirnya kita ganti-ganti segala macam. Sampailah ke matematika itu. Dan dari situ ya udah berkembang kemana-mana. Dan satu hal yang gue bilangnya, kita tuh konten kreator tidak ada zona nyaman. Betul. Selalu berkembang, selalu begitu. Ada hal yang baru terus. Makanya begitu ditanya sama temen gue, lo besok konten apa lagi, Pap? Kan ini juga nggak lama juga. Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi begitu waktunya ada eksekusi, ya udah eksekusi. Gue kasih teori-teori segala macam, bisa aman. Gitu. Pap, kalau bisa ngomong ke versi sekarang, versi dulu ke versi sekarang gitu ya. Ya tadi sempat cerita gitu perjalanan karir di bank, jadi content creator, kemudian juga dengan segala lika-likunya di industri juga kan, di TV gitu kan. Apa yang pengen Papa Zidan bilang untuk saat ini? Ya, gue sih bersyukur ya. Dengan apa yang lo harus melewati banyak banget dari memang lo bilang udah nyaman di zona perbankan dan lo jangan kata menyerah. Satu hal yang pengen gue bilang sih sama netizen segala macam, jangan nyerah sama keadaan, biar keadaan yang nyerah sama lo. Dan itu terbukti di gue. Matematik gue dihujat Pak, cuma tetap gue racunin. Akhirnya nyerah netizen. Emang Papa Zidan begitu. Dan kebukti sama konten kreator lain. Banyak yang garing-garing yang bapak-bapak, haha, yang tahu lu kan tahu tuh. Iya. Itu kan nyerah, Pak. Dan akhirnya diterima juga sama netizen. Ketika lo jadi beda, jangan takut untuk jadi beda. Memang itu tujuan kalau di sosial media ya. Iya. Lo yang dicari bedanya sama orang bagus banyak. Gue kalau matematik bener, kalah gue sama Jerem Pauline segala macam. Sama anak SD yang sekolah ngetop itu aja gue kalah. Apakah gue maksain diri ngambil situ? Enggak. Apa yang lo bisa aja. Kalau guru gue bilang, don't talk what you don't know. Lu jangan ngomong apa yang lu nggak ketahui. Yeah. Gitu. Apa plan ke depan, Pap? Nggak tahu. Kalau tanya lu apa plan lu, nggak tahu. Tadi gue bilang, gue cuma ngejalanin. Plan ke depan memang pengen gue ada di mana-mana ya, eksistensi ya. Eksistensi. Film lah segala macem gitu. Ada gue di mana-mana di kantor gue. Plannya begitu. Tapi gue dimanapun nanti Allah tempatin ya udah gitu. Tinggal lu berbuat terbaik aja di situ. Nggak salah lo, begitu lo ada di mungkin lo pikir tidak mengenakan situasi yang lo rasakan sekarang. Yeah. Tapi kalau lo tahu celahnya, tahu bisa manfaatkan itu, tahu ada sesuatu yang bisa lo lakukan, yang mungkin datengin cuan, hajar. Kayak gue cuma berpikir saat itu, gue kenapa sih harus, gue tuh awal-awal ya, gue Harry Hore anak-anak Depok itu. Anak Depok ada Harry Hore namanya. Iya. Wawancara gue di Epicentrum. Gue masih itu salah satu momen yang gue bilang gila loh. Mereka belum pada main sosmed. Oke? Dia wawancara gue, Pap lo ngapain sih bikin gitu-gituan? Nggak lucu tau Pap. Karena gue di stand up itu karena tidak lucu. Gue cuma bilang sama dia gitu juga. Gue bilang gue nggak tahu Her. Gue cuma ngejalanin yang Allah kasih ke gue. Gue berbuat terbaik di situ. Kalau emang datengin cuan ya udah. Kalau enggak pasti Allah bakal switch lagi ke tempat lain. Dan ternyata ini panjang sampai sekarang. Berarti emang Allah udah ridhonya jalannya di sini kalau gue bilang. Harry Hore Pak, komik yang lo tahu kan yang lo tahu kan. Yeah. Dia wawancara gue. Itu buat wawancara buat konten dia. Gue nggak ngerti bahwa kayaknya dia ada media segala macam. Dan baru beberapa orang yang bikin konten gitu, Pak. Yang bikin konten kayak gue. Komika itu 2013, Pak. 2014 lah, 2014. Mereka masih asik dengan stand up komedinya. Akhirnya sekarang apa? Pada ngikut. Sama kayak Marsanda. Marsanda joget-joget nggak jelas, teriak-teriak. Akhirnya sekarang apa? Pada ngikut di TikTok. Kan dihujat Marsanda dulu. Gue juga dihujat sama anak Depok, sama Harry Hore juga terutama. Mereka cuma mewakili anak-anak Depok. Papa Zidan kok bikin video-video itu nggak jelas, mending lucu. Gue cuma berpikir gini, iya gue nggak lucu.
Karena gue baru lahir. Yeah. Nggak bisa jalan dong gue. Ya itu jadi semangat gue. Makanya gue bilang 2 hal. Bisa matain semangat lo, tapi bisa bikin semangat lo. Makanya anak-anak baru gue bilang, gue nggak bisa bikin Pak, gue nggak lucu. Ya emang lo lucu, lo siapa? Gue bilang gitu. Gue sih fair-fairan aja ya. Lo siapa? Lo baru lahir, lo belum bisa jalan, lo belum bisa lari. Tapi begitu jam terbang lo main, udah terbukti Pak. Kayak kita lah. Kalau gue tuh cuma istilahnya, akhirnya gue bilang, konten idenya apa aja sih Pak? Lo banyak, lo tidur itu juga konten, lo merem aja itu juga konten. Di YouTube 1 jam ditonton orang yang merem. Ramai itu. Segitu gilanya, iya Pak. Iya. Asal lo berani, asal lo beda, asal lo mau eksekusi. Kalau cuma bikin, makanya gue bilang jangan terlalu banyak mikir, ntar overthinking, lo nggak jalan-jalan. Betul. Gue selalu kemarin terakhirnya yang gue coachingin, dia udah jadi direktur posisinya. Terus gue bilang, gimana nih Pak, gue mau ngonten segala macam. Gue ceblosin langsung, gue jorokin aja tuh. Kamera gue ada kamera, mic-nya, lo ngomong. Gue ngajarin macam, lo ngomong. Abis itu lo buka InShoot, gue bilang, lo belajar tuh InShoot. Oke. Pap tadi menarik nih. Jalani hidup aja gitu ya. Kan perspektif atau konotasi orang bisa macam-macam. Pasti itu bukan berarti itu bentuk apa namanya menyerah gitu ya. Apa namanya, bukan berarti itu kita tidak melakukan apa-apa gitu ya. Gini lo, pasrah tapi bukan menyerah. Nah itu bisa diberikan pemaknaan nggak sih? Karena ini kan menurut gue agak kontroversi juga gitu. Betul. Kan. Mungkin orang akan menganggap, nggak bisa gitu dong, gitu kok kayak menyerah gitu misalnya. Kayak terlalu pasrah. Maksudnya pasrah seperti apa sih sebenarnya? Kan ada memang sisi yang kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kan gitu. Atau gimana sebenarnya? Gue tuh selalu punya rencana tuh sampai Z Pak. Dari A sampai Z. Rencana primer lo kan A. Oke. Ketika lo ada di posisi Z atau Y, masa lo kabur? Lo nggak bisa Pak. Ada sesuatu yang di luar kontrol kita. Di luar kontrol kita Pak. Ya. Lo harus ada di situasi itu. Kayak gue keluar dari bank, kan memang gue posisinya karena nggak cocok sama si atasan. Dan itu gue di blacklist kemana-mana, dibilang gue nggak bisa kerja. Tapi gue sudah ada, rupanya Aura udah kasih persiapan juga tuh stand up. Masuk stand up. Gue stand up tuh selama setahun. Aktifnya gue setahun. Bini gue lah ngomong, ngapain lu stand up, haram. Dibilang begitu sama dia. Pasrah gue. Oke lah, gue menghargai dia ya. Gue bilang sama, gue fight juga. Gue nggak ngambil stand up-nya. Gue ngambil industrinya, gue bilang. Tapi gue tetap berusaha. Gue lagi di stand up nih. Gue coba berusaha gue di stand up. Ternyata gue nggak bisa gue. Apa gue pasrah? Enggak. Datanglah tiba-tiba lo ngasih jalan lain gitu. Artinya lo sebenarnya lo menunggu. Kalau gue bilang, gue ada prinsip lagi gini. Gue tidak suka menunggu. Tapi kalau gue harus menunggu, gue harus berbuat sesuatu. Selama gue dari stand up itu gue, mungkin kayak gue jadi komik, ternyata nggak mungkin. Tiba-tiba nurunin lagi, video Pap. Itu lo dibayar sama orang 1 skrip 100.000. Udah kalau lo nggak mau nongol, lo bikin skrip aja dulu. Dasar lo kan udah punya dasarnya dari stand up. Lo bikin skripnya tuh video. Terus lama-lama kan digerakin juga hati gue. Yang ngegerakin kita kan siapa Pak? Iya. Digerakin juga hati gue. Pap, lo kalau bikin skrip doang kapan nongolnya, kapan majunya? Katanya lo mau terkenal, mau banyak duit. Majulah gue dengan speak gue yang tadi gue bilang. Nggak bisa dibawain nih, roadnya ada di gue bilang. Dan ini kan jalan, tiba-tiba ketemu circle-nya Ria Ricis, naik di Ria Ricis, gue collab sama Ria Ricis. Yang tadi gue bilang jijik segala macamnya, gue sama suara gue aja benci sebenarnya Pak. Gue kalau telepon bini gue tuh, dibilangnya, laki lo teriak ya teleponnya, tapi karena memang power. Pada akhirnya sekarang apa? Gue bersyukur. Begitu mic lo taruh sini, masih kedengeran suara gue, powernya kenceng. Ya Allah, gue bilang, gue dulu mah kufur ya, gue bilang. Ternyata ini nikmatnya baru ketahuan sekarang. Muka gue yang segini-segini aja gue mana bisa sih jadi artis. Tapi begitu gue udah, bapak-bapak jarang loh yang berlakon gitu maksud gue, yang akhirnya lo mau malu sendiri di sosial media. Lu lah. Ya itu yang gue bilang, pasrah iya gue pasrah, tapi gue juga ada usahanya. Menunggu iya gue menunggu, walaupun gue benci menunggu, tapi selama menunggu itu gue melakukan sesuatu. Kayak gue nih kemarin bikin sama Mucle, ada namanya SLJJ.
Siaran lawak jarak jauh dia bikin. Gue udah ngasih materi sebelum lebaran seminggu. Belum dikerjain juga. Dia kan memang perfeksionis. Akhirnya gue malam live di TikTok, gue ketemu sama kreator Tasikmalaya. SLJ itu konsepnya dari rumah masing-masing, Pak. Oh, Gue bikin dari rumah collab gue, iya. gitu? Oke. Dia dari rumah dia. Karena kita udah jalan 100 episode waktu pandemi. Nah, begitu gue sama orang Tasik, ini gue bikin, gue kasih contohnya. Akhirnya jalan sekarang. Pandemi, kan kalau kita nggak ngapa-ngapain, Pak, susah, Pak. Ternyata pandemi yang naik adalah digital. Dan gue tertangani di pandemi. Kalau lo pasrah, selesai lo. Sambil kita menunggu kapan pandemi selesai, ada sesuatu yang lo bisa buat. Semua orang megang gadget, pikiran gue begitu. Barulah gue main TikTok cepet terkenalnya. Semua orang megang gadget. Makanya tapi gue bilang sama teman-teman yang baru di sosial media, kalau lo udah merasa udah kebal, lo udah merasa emosi lo udah stabil, lo baru main TikTok. Kalau lo stabil jangan. Kalau mental harus kuat ya. Mentalnya harus kuat. Gitu. Thank you Bapak Zidan sudah hadir di Deep Room. Kita pengen lihat ya apa tadi gambar yang dituliskan di buku. Gue cuma nulis angka 13. Lo pikir cuma begini doang? Lo pikir ini nggak jadi duit? Dari mana duitnya? Jadi duit. Artinya? 1 tambah 3, orang-orang nyangkanya itu 4. Gue bikin itu B. Artinya? Ya udah, artinya memang materi gue. Dan ini jadi duit, Pak. Gue dibayar buat ini. Sekarang. Kesel gak lo? 13 juga kan B sebenarnya. Representasi dari B. Ini B. Itulah gue kenapa suka dengan angka 13. Orang-orang bilang, makanya gue kadang-kadang main anti mainstream, Pak. Orang-orang nggak suka segala macam. Gue jalanin. Ini jadi duit. Off air, Pak. 2 juta, 3 juta dapat. Apapun. Jadi. Itu siapa yang punya? Saat ini gue masih megang. Sendirian gue pemainnya di situ. Kalau gue ngotor di stand up kemarin, gue nggak mau muter bikin shortcut, gue bilang. Pada saat gue tahu, gue yakin gue nggak bisa stand up, nggak bisa gue terus stand up, antriannya panjang. Gue harus bikin jalan singkat, harus bikin shortcut. Kita ketemu di depan. Gue begitu gue, dendamnya gue gitu sama orang-orang yang awal-awal ya, Aji segala macam. Kita ketemu di depan. Saat sekarang, posisi sekarang nih, kita ketemu 1 frame kita bisa.